slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang membahas semua keresahan dan coba kita ekstrak menjadi solusi. Tentunya gue gak sendiri, gue bersama Ustadz Irfani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Aduh, terima kasih Ustadz ya udah nyempetin waktu ya. Sekali lagi nih emang nih bulan Maulid ini Masya Allah semua tuan guru lagi pada sibuk semua tabligh akbar. Makasih ya Ustadz udah nyempetin waktunya nih. Alhamdulillah masih bisa ketemu lagi, silaturahim lagi, kita bantu lagi saudara-saudara kita yang mungkin punya masalah, punya suatu pertanyaan yang bisa dijawab. Siap. Nah, untuk episode kali ini nih Ustadz, coba kita angkat satu masalah dari bro kita nih. Coba saya baca sebentar ya, dari @RezaAhmad83. Nih bro Reza nih, coba kita bahas di episode ini. Ini pertanyaannya gini nih. Assalamualaikum Bang, tolong dong bahas masalah bab istri pergi dari rumah. Aduh, ninggalin suami dalam keadaan suami kerja di luar kota dan kembali ke rumah orang tuanya. Makasih Bang. Nah, siap. Nah, itu pertanyaan dari Bro Reza. Gitu Ustaz. Terkait rumah tangga Ustaz, gimana Ustaz? Rumah tangga. Di dalam agama Islam memang hubungan antara suami istri, kemudian di dalam fikih rumah tangga itu memang terdapat peraturan-peraturan yang memang seorang istri harus mematuhi, kemudian seorang suami pun harus memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada istrinya. Pertanyaannya adalah ketika suaminya pergi keluar kota, kemudian istrinya keluar rumah tanpa izin nih. Kalau ninggalin suami berarti kan konteksnya tanpa izin suami. Artinya nggak izin, nggak bilang, nggak kasih kabar, tapi pulangnya ke rumah orang tua. Ini bisa kita bahas. Seorang istri sebenarnya gampang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, barang siapa yang menjadi seorang istri kemudian dia menyenangkan suaminya, tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan taat kepada suaminya, kemudian yang terakhir ketika mungkin istrinya meninggal lebih dulu, suaminya ridha, maka dia bisa masuk ke dalam surga min ayyi babin sya'at, daripada pintu surga yang mana aja. Seperti salah satu daripada hadis Nabi yang bilang ayyuma imra'atin mata zawjuhu wa huwa radin anha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Perempuan manapun yang meninggal dia, kemudian ketika dia meninggal suaminya ridho dengan keadaannya ketika dia meninggal, maka dia masuk ke dalam surganya Allah. Dari pintu yang mana dia bisa pilih? Nah, ini permasalahan yang salah satunya mungkin membuat salah seorang suami nggak ridho. Tapi kan nggak semua suami punya peraturan kamu harus diam di rumah, kalau mau keluar rumah harus izin. Pastikan ada pengecualian yang diberikan kepada istrinya tersebut. Apalagi di dalam rumah tangga, kita ini harus benar-benar teliti. Artinya jangan sampai kita ini dikecewakan dengan suami ataupun istri. Maka istrinya apabila dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, sedangkan suaminya lagi di luar rumah atau di luar kota, maka tergantung perjanjian awalnya. Kalau memang suaminya meridhoi, memberikan satu keridhaan kepada istrinya, gak apa-apa keluar asal ke rumah orang tua, maka ini gak jadi masalah. Tapi kalau memang suaminya memberikan satu warning, peringatan, jangan keluar rumah, jangan ke rumah orang tuanya bahkan sekaligus, maka ini menjadi satu masalah. Karena yang kita tahu apabila seorang suami mengucapkan ijab dan qabul, maka itu adalah perpindahan tanggung jawab antara
seorang ayah daripada perempuan kepada suami. Artinya tanggung jawab yang sebelumnya dipikul oleh ayah wanita ini ketika ijab kabul itu otomatis langsung berpindah kepada seorang suami. Makanya kalau ijab kabul itu bukan perkara yang enteng, karena itu disaksikan oleh ribuan malaikat, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang amat sangat berat dengan Allah. Maka seorang istri pun harus tahu dan sadar akan posisinya bahwasanya ketika dia sudah menjadi seorang istri, maka dia tidak lagi wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi lebih diprioritaskan berbakti kepada suaminya. Maka ini tergantung daripada perjanjian dalam rumah tangga masing-masing. Kalau memang ke rumah orang tua masih it's okay, masih nggak masalah, masih ada toleransi, nggak masalah. Tapi kalau memang keluar dari rumah tanpa izin, walaupun ke rumah orang tua tidak boleh kan, maka ini menjadi sesuatu nusyuz dalam agama Islam. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu adalah pembangkangan terhadap suami. Maka di dalam agama Islam bisa diberikan hukuman. Hukumannya yang pertama adalah diberikan peringatan. Kalau diberikan peringatan juga tidak mempan, nggak mau juga dikasih peringatan, maka diberikan suatu hukuman berupa dipisah ranjang selama 3 hari. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian kalau memang masih bandel juga, maka boleh dipukul. Nah, ini yang menjadi salah satu senjata bagi orang-orang orientalis, orang-orang di luar agama Islam, bahwasanya menganggap bahwasanya ajaran Islam ini ajaran yang radikal, mengajarkan kekerasan dalam rumah tangga, boleh memukul seorang istri. Lihat dulu, bagaimana cara memukulnya adalah cara memukul yang mendidik. Cara memukul yang mendidik artinya tidak meninggalkan bekas, tidak memukul daerah wajah, tidak memukul daerah-daerah yang vital, yang berbahaya. Nah, pukulan itu adalah pukulan yang mendidik, layaknya seorang orang tua mendidik atau memukul anaknya yang sudah sampai kepada umur 7 tahun tapi belum sholat, itu sudah diajarkan untuk dipukul. Artinya pukulan yang mendidik. Maka kembali lagi permasalahan ini kepada masing-masing daripada terutama Bro Reza. Ya, kalau memang sudah ada perjanjian dari awal, tidak diberikan izin, walaupun ke rumah orang tua, maka ini adalah suatu pembangkangan, artinya suatu perbuatan durhaka kepada seorang suami. Tapi apabila ada perjanjian dan ada keridhaan, ada toleransi, kalau ke rumah orang tua nggak apa-apa, kecuali ke tempat-tempat yang tidak diridhoi, baru ini adalah suatu pembangkangan. Jadi hidup dalam agama Islam ini sebenarnya gampang, simple, nggak harus kita bikin susah, nggak harus kita bikin ribet, karena Allah itu pengen kita ini hidup beragama, hidup menjalankan syariat itu gampang. Kata Allah dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan dalam kita menjalankan kehidupan kita, dan Allah tuh nggak pengen bikin sulit kita. Sholat aja kita kalau lagi sakit boleh dilakukan secara duduk, boleh kita lakukan secara berbaring. Maka itulah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Begitupun dalam rumah tangga ada toleransi, ada rukhsah, maka kita harus memahami hal tersebut. Agama Islam tidak kaku, agama Islam ini tidak melulu keras, tidak melulu ajarannya ini ketat, enggak, tapi bisa kita kondisikan atau kondisional. Situasional. Oke, siap. Berarti memang ini Bro Reza sudah ditanggapi oleh Ustadz Fani. Jadi balik lagi ke perjanjian awalnya ya. Rumah tangga kalian seperti apa, Bro Reza? Oke, mumpung bahas masalah rumah tangga nih, ada sedikit pembahasan terkait ini, Ustadz. Jadi teman saya yang lain diskusi masalah pernikahan. Jadi dia berpendapat atau dia memiliki sudut pandang tentang pernikahan itu gini. Dia melihat wanita itu adalah ini sekumpulan masalah sebetulnya. Masalah deh pokoknya. Jadi terus saya bilang, bercanda anak-anak muda deh. Terus gimana masalah ranjang? Itu cuma 0,00001% enaknya. Sisanya itu masalah. Ya mungkin dalam pikiran saya bilang, ya berarti memang itu mungkin esensi ibadah dalam pernikahan tuh memang begitu kali ya. Nah kalau menurut Ustadz,
dari pemikiran temen saya itu gimana ya, Ustaz? Dia melihat perempuan tuh masalah karena emang riuh gitu loh. Gimana ya, Ustaz ya? Saya mendengar salah seorang wali di Yaman, ada seorang wali namanya Syekh Muhammad Bajal Haban. Namanya Syekh Muhammad Bajal Haban. Dia adalah seorang laki-laki, dia seorang suami. Ketika itu terhimpit di dalam satu masalah bersama orang-orang yang lain. Saat itu orang yang lain bertawasul. Dalam Islam itu ada tawasul. Kita ini minta tolong tapi lewat jalur para ulama, lewat jalur para aulia gitu. Orang-orang bertawasul itu dengan menyebut namanya sendiri, Muhammad Bajal Haban. Padahal orang ini sendiri ini yang wali Muhammad Bajal Haban, dia nggak sadar. Akhirnya ketika usut punya usut, intinya saja langsung Muhammad Bajal Haban ini menjadi seorang wali karena apa? Karena istrinya cerewet. Karena istrinya cerewet, dia sadar, dia sabar ngadepinnya, dia nggak pernah menyakiti istrinya, tapi dia sabar. Itu bisa jadi seorang wali. Makanya kita jangan nganggap perempuan itu sumber masalah. Kelihatannya sumber masalah, tapi kalau kita hadapi dengan sabar, pasti ada hadiah-hadiah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi memang dari zaman Nabi Muhammad ketika ada seorang sahabat mau ngadu sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab saat itu menjadi seorang khalifah. Salah seorang sahabat nih, dia pusing sama istrinya, ngomel mulu, bawel mulu. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab kan galak, sosok yang gagah gitu. Akhirnya dia mau ngadu. Ketika sampai depan rumah Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Sayyidina Umar bin Khattab lagi diomelin sama istrinya. Allah. Dan beliau diam aja, tunduk aja. Jadi kalau dibilang istri itu masalah, enggak. Emang wataknya seperti itu. Bawaan seorang wanita itu memang seperti itu. Beda dengan seorang laki-laki. Tapi hadapilah dengan sabar, dituntun, diajarkan. Karena istri itu ibaratnya adalah seorang yang menjadi tanggung jawab kita dunia akhirat. Enaknya jadi perempuan itu adalah ketika dia di rumah, suaminya ibadah keluar, suaminya nyari nafkah, istrinya ridho keluar nih. Si istri ini dapat pahala secara otomatis dari apa yang dikerjakan oleh suami. Berbeda dengan seorang suami. Si suami walaupun dia ibadah kerjaannya, tapi istrinya ini nggak sholat, dosa nggak sholatnya ditanggung sama suami. Waduh. Makanya jadi laki itu berat. Jadi kepala rumah tangga itu adalah kerjaan yang berat, memikul daripada beban istrinya sampai ke akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang istri itu harus memuliakan suaminya terlebih dahulu dibandingkan orang tuanya kalau masih memiliki orang tua. Jadi seperti itu. Istri bukan masalah. Istri itu adalah cobaan. Namanya cobaan harus cobain, bro. Baru tuh ujian yang harus kita hadapin. Jadi hadapi dengan sabar, hadapi dengan bijak, maka insya Allah kita akan menemukan apa-apa yang kita cari di dalam kehidupan ini. Ibarat segitiga nih, kalau istri sama suaminya ini segitiga, ujungnya ini Allah. Itu Allah. Kalau suami sama istri ini jauh dari Allah, maka dia berjarak jauh. Maka akan terjadi konflik, akan terjadi suatu perbedaan pendapat. Tapi kalau mereka sama-sama mendekat kepada Allah, dia menjadi dua insan yang mendekat dan dia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita berumah tangga lillah wa fillah, karena Allah, untuk Allah. Kerjaan kita jangan kita anggap beban. Kerjaan yang kita lakukan untuk memberikan nafkah kepada istri kita ini adalah kewajiban yang akan memberikan kita pahala. Bahkan orang yang mati dalam keadaan dia mencari nafkah itu matinya mati syahid. Syahid, insya Allah. Mati syahid. Makanya jangan sembarangan nih suami-suami yang kerja, jangan putus asa. Ya, kita niat karena Allah, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita. Amin, amin. Pantesan nih negara Indonesia ini negaranya banyak wali, Ustaz. Apa itu? Banyak sabar sama istri-istrinya. Banyak wali. Terima kasih istri-istri. Jadi wali jalur singkat. Jadi kalau kumpul para wali, jadi wali kenapa nih? Sabar, istri saya bawa. Gak apa-apa deh. Sekali lagi Ustaz, mundur sedikit aja. Apa? Yang masalah nusus tadi ya. Nusus tadi.
kalau itu tuh merusak pernikahan nggak sih? Nusyuz itu tidak merusak pernikahan. Oke. Selama tidak terlontar kata talak, itu tidak akan merusak pernikahan tersebut. Hanya sebatas pendidikan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Cara mendidik istri itu seperti itu. Kalau berbuat salah, kita berikan nasihat. Kalau nggak mempan pakai nasihat, kita pisah ranjang. Sebenarnya kalau pisah ranjang yang pusing ya laki sebenarnya. Iya, 3 hari gua mau kedok. Nah, kalau 3 hari itu pisah ranjang nggak mempan juga, maka dipukul. Tapi pukulan itu adalah pukulan yang memberikan pendidikan, bukan pukulan yang dimaksud dalam KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi itulah tahapan-tahapan cara bagaimana kita mendidik Allah. Mudah-mudahan para suami diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mendidik istrinya. Amin, amin. Para istri juga bisa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa berbakti kepada suaminya. Karena sebejat apapun suami Anda, mereka adalah orang-orang yang wajib Anda hormati, wajib Anda bakti kepada mereka semua. Karena surga para suami itu ada di telapak kaki seorang suami. Surga seorang istri berada di telapak kaki seorang suami. Jadi istri itu kalau mau masuk surga gampang. Sholat 5 waktu, suaminya ridho, udah masuk dalam surga. Insya Allah. Aduh, Masya Allah. Gampang. Yang berat ini kan kita laki-laki. Karena beban kita banyak, cobaan kita banyak, tapi mudah-mudahan rahmat Allah tidak menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Amin, amin ya Allah. Nah, ini sedikit nyeleneh boleh ya? Satu sebelum satu tutup. Apa? Ini masalah nekanan pernikahan ya. Nggak seru kalau nggak masuk ke area-area vital. Wah, gila. Masalah ranjang nih bro. Sedikit aja. Kalau istri tepok nih. Surga neraka. Dia kagak bangun. Loh, tapi gimana nih istri nih? Weh, surga neraka nih, diam aja. Ini hukumnya gimana nih Ustaz nih? Surga neraka paham apa enggak tuh? Nah, gini. Ini gimana Ustaz? Nah, itulah kenapa Nabi Allah mendidik daripada umat Islam ini, istri itu nggak boleh nolak permintaan suami. Kenapa? Apalagi zaman sekarang, suami itu gampang banget untuk dia tuh seorang laki-laki nggak bisa menahan hawa nafsu, menahan birahinya. Kalau dia nggak bisa untuk menyalurkannya kepada yang halal, maka kemungkinan besar akan disalurkan kepada tempat-tempat yang haram. Apalagi zaman sekarang, zaman makin mudah, makanya beri pendidikan kepada istri bagaimana caranya untuk melayani suami. Makanya kalau dibangunin udah tahu istrinya kebluk surga neraka, bangunin sampai bangun. Jangan cuma ditepok doang. Ya, jadi suami juga harus paham istri itu masalah ranjang sebenarnya harus dikomunikasikan masing-masing. Karena ya beda-beda orang, beda isi kepala, beda-beda orang, beda kemauannya. Maka silakan dikomunikasikan agar rumah tangga lancar, karena memang itu salah satu tujuan utama Allah menghalalkan daripada satu perbuatan yang tadinya haram itu jadi halal karena sebab pernikahan. Karena memang laki-laki ini nggak bisa menahan hawa nafsu, laki-laki itu nggak bisa menahan birahi. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu 90% mereka bisa menahan hal tersebut. Makanya kan banyak kita melihat seorang istri yang ditinggal sama suaminya meninggal itu bisa tahan nggak menikah sampai puluhan tahun. Tapi coba laki-laki kalau ditinggal istrinya meninggal, bisa dikatakan tanah kuburannya masih basah dia udah kawin lagi. Karena emang kita nggak sanggup. Ini bukan hal yang harus kita berikan tanda kutip ini adalah hal yang nggak normal atau ini hal yang buruk. Enggak, itu adalah hal yang sunnatullah, memang menjadi sunnatullah, dan itu barang boleh, barang halal. Nggak harus kita nungguin istrinya itu 7 harian, 40 harian, nggak harus. Karena hatta istrinya masih hidup aja kita masih boleh. Masa poligami. Kalau kita bahas ntar ini channel jadi nggak laku kalau bahas poligami. Jadi kita membahas yang singkat, yang ringan-ringan saja. Karena ya saya cuma bisa bilang barang boleh, barang halal. Ya, walaupun halal juga banyak syaratnya daripada untuk memenuhi apa yang tadi kita sebut poligami. Jadi inilah
bagaimana cara kita untuk menuju sama-sama, seorang suami sama istri menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sama-sama bareng menuju Allah, maka dia akan menjadi satu jiwa yang mendekat. Tapi kalau dia makin jauh sama Allah, Waduh. berarti hubungannya makin jauh, dan ini bisa menjadi suatu penyebab daripada kerusakan atau perpecahan dalam pernikahan. Siap. Ya udah deh kalau gitu nih seru nih, tapi ya akhirnya waktu juga Ustaz. Iya. Tapi itu. Ya udah, sebelum gue tutup sekali lagi, ini berarti channel ini udah selesai ya, Bro Reza ya. Terus untuk para pejuang nafkah, tetap semangat, dan juga yang suka nepok-nepok pastiin bangun dulu, jangan sampai kecapean kan. Itu kan neraka mulu. Jangan bro. Ya udah, pokoknya selamat berjuang sekali lagi. Ntar sampai ketemu lagi di minggu depan, setiap hari Senin biasa. Kalau yang belum subscribe ya lo tinggal pencet aja channelnya, subscribe-nya, tombolnya. Oke, kami berdua pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no